Ya silakan Macron kalau mau membela kebebasan berekspresi seperti yang dia pahami, tapi jangan kelirukan orang lain kalau dia memahami bahwa apa yang dipahami sebagai sebuah kebebasan berekspresi itu justru bertentangan dengan apa yang dia maksud dan bela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, alhamdulillah bisa berwajah kembali setelah beberapa hari tidak menyapa. Biasanya setiap hari kita hadir, namun dikarenakan qadarullah dan juga mungkin keterbatasan sehingga tidak bisa menyapa secara konsisten pada akhirnya. Namun pada kesempatan ini saya coba hadir kembali sahabat kalian, dan yang penting untuk kemudian kita kritisi adalah siapa yang berhak menyebut sesuatu itu adalah kebebasan berekspresi, kemudian siapa yang tidak boleh menyebut bahwa sesuatu itu adalah juga termasuk kebebasan berekspresi. Lantas apakah atas nama kebebasan berekspresi sampai sosok manusia yang begitu agung, bahkan bukan hanya umat Islam, ya, orientalis bahkan sebagian juga menyebut kebesaran, keagungan dan keluar biasaan Nabi Muhammad SAW, seperti misalnya Fridtjof Quon itu mengatakan bahwa jika ada manusia dengan waktu dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, namun memiliki prestasi yang begitu besar dan berkesinambungan, maka tidak satupun orang yang sebanding dengan Muhammad itu. Ini menunjukkan bahwa dalam kacamata objektif, sosok Nabi Muhammad ini bagi umat manapun, ya, ketika dia jernih berpikirnya, tidak ada beban-beban pretensi, juga tidak digandoli oleh tendensi-tendensi politis jangka pendek, maka dia akan dengan sangat terbuka melihat bahwa sosok Nabi akhir zaman ini bukanlah manusia biasa. Dia manusia dalam konteks dirinya sebagai makhluk Allah, namun dia adalah seorang pembawa risalah dalam konteks status dan tugas serta peran dan fungsinya sebagai Nabi Allah dan Rasul Allah. Dengan demikian maka sebenarnya yang penting sekali dipahami oleh kita, apa sebenarnya kebebasan berekspresi. Ya, berekspresi itu berarti kita menampilkan apa yang kita yakini, apa yang kita anggap baik, apa yang kalau kita sebarkan orang menjadi mendapatkan manfaat, atau setidak-tidaknya kita ingin mempengaruhi orang lain dengan ekspresi kita. Kalau dalam konteks apa yang disampaikan oleh Habib Nurmagomedov, wah ini sosok juga fenomenal ya di abad modern ini. Dia mengatakan pernyataan yang sangat ekspresif tentang apa itu iman kita. Ya, jadi orang kafir itu tidak membaca Quran, tidak membaca hadis, yang dia lihat itu adalah kita. Yang dia baca itu adalah kita. Maka kita sebagai umat Islam harus berperilaku sebagaimana bacaan kita di dalam Quran dan hadis. Itu ekspresi. Dalam konteks ini maka sebenarnya ruang-ruang kebebasan sangat boleh, sangat wajar, karena tidak mungkin dari sebuah pancaran nilai-nilai Islam itu akan menghendaki atau berdampak pada destruktivitas atau hal-hal yang sangat destruktif begitu ya, merusak. Jadi tidak mungkin ya. Misalnya Islam menyuruh untuk kita memberi salam kepada manusia, mempedulikan, memperhatikan, memberi pertolongan kepada sesama manusia, itu sudah pasti bagus dan itu harus diekspresikan. Nah, bagaimana kalau yang disebut ekspresi itu adalah sesuatu yang dalam konteks lain justru lepas tanggung jawab? Ya, misalnya atas nama kebebasan berekspresi seorang A menghina orang tua B. Nah, apakah kemudian bisa dikatakan, oh B jangan marah karena A itu sedang menjalankan kebebasan berekspresi? Nah, konyol ya, tidak mungkin itu. Nah,
lebih dari sekedar seorang ayah dan ibu, Nabi Muhammad itu adalah sosok yang harus dicintai oleh umat Islam lebih besar daripada diri umat Islam itu mencintai dirinya sendiri. Nah, di sini penting sekali. Ya, kalau misalnya nanti umat Islam, ya, dulu kan pernah umat Islam itu punya satu istilah yang apa istilahnya ya, di stigma lah ya, dilabeli dengan sangat negatif, misalnya jihad, ya, bahkan pesantren sarang teroris. Apakah orang berjihad itu kemudian bukan sebuah kebebasan berekspresi? Ya, semestinya dipandang sama. Dan oleh karena itu disinilah sebenarnya kalau sebuah istilah dibuat, ya, dan sengaja dihadirkan dengan maksud-maksud tertentu, dengan tujuan-tujuan mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu, pada akhirnya dia menjadi tidak universal, tidak adil, dan tidak bisa digunakan. Nah, kalau kemudian Presiden Macron mau terus-menerus membela negaranya atas nama kebebasan berekspresi, ya saya pikir semua negara Islam, di mana umat Islam banyak, juga akan melakukan hal yang sama, atas dalih yang sama, kebebasan berekspresi, dalam konteks pertarungan sisi pemikirannya. Dalam konteks yang lebih serius, tentu saja umat Islam jauh memiliki nilai dan motivasi serta dorongan yang lebih kuat dari sekedar kebebasan berekspresi yang tidak ada nilai jangka panjangnya. Jihad itu jangka panjangnya ada, yaitu harapan kebahagiaan di akhirat. Nah, jadi di sini penting sekali diperjelas apa itu kebebasan berekspresi. Saya teringat dengan ungkapan atau tulisan dari Dr. Samsudin Arif bahwa ketika dunia heboh tentang teroris, siapa yang disebut teroris? Siapa yang berhak menyebut? Ya, kemudian dalam kondisi apa, kejahatan bagaimana itu terkategori teroris dan seterusnya. Atau bahkan agama apa yang mengajarkan terorisme. Nyaris belakangan kita rasakan bahwa hampir semua istilah-istilah yang sifatnya stigmatitatif itu, ya, memberi stigma jelek, itu muaranya kepada umat Islam dan ajaran Islam. Ya, silakan Macron kalau mau membela kebebasan berekspresi seperti yang dia pahami, tapi jangan kelirukan orang lain kalau dia memahami bahwa apa yang dipahami sebagai sebuah kebebasan berekspresi itu justru bertentangan dengan apa yang dia maksud dan bela. Nah, ini penting sekali. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini maka kebebasan berekspresi mungkin adalah kaitannya dengan bagaimana orang berkarya bisa memberi nilai, ya, ikut berkontribusi pada pembangunan yang positif, ya, bisa mendorong, ya, lahirnya kesadaran masyarakat yang lebih konstruktif, ya, bukan justru satu sama lain saling serang. Nah, tidak seperti itu. Jika itu yang terjadi, ya saya pikir itu bukan kebebasan berekspresi, tapi memang sesuatu yang didesain untuk kemudian satu pihak dirugikan dan pihak lain mendapatkan keuntungan dengan situasi tersebut. Yang kedua, kata kebebasan sebenarnya tidak lepas dari yang namanya tanggung jawab. Ya, ini juga menjadi sangat apa ya, mungkin liar atau bias di dalam dunia barat. Selalu identik kalau kebebasan itu ya terserah. Misalnya kebebasan hidup seorang wanita, ya, tidak boleh diatur-atur, terserah wanita itu sendiri dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu. Ada yang namanya tanggung jawab, ada yang namanya moral, etika. Ya, kalau di Islam itu ada akhlak. Nggak bisa. Dalam Islam itu, ya, harta yang kita punya itu ada hak orang lain. Jadi nggak ada istilah, wah enak aja saya kerja mati-matian, kamu datang minta-minta saja. Nggak bisa. Dalam Islam tuh malah infak itu sangat ditekankan, ya. Dan infak itu nanti akan berkaitan erat dengan ketenangan hidup batin seseorang. Nah, ini kan tidak dikenal di dunia selain Islam itu. Jadi kebebasan juga mesti jelas apa yang dimaksud dengan kebebasan itu. Apakah kebebasan itu boleh menabrak hak-hak orang lain? Apakah kebebasan itu berarti harus bertentangan dengan agama, dalam hal ini adalah Islam? Apakah yang dimaksud dengan kebebasan itu sudah hidup seperti binatang saja, ya?
tidak perlu ada pernikahan, tidak perlu macam-macam lah, kebebasan, ya kan. Nah, tidak bisa seperti itu. Manusia itu selalu terbatas oleh keberadaan dirinya. Contoh saja, saya dalam konteks duduk tidak dalam kepentingan apapun, saya bebas duduk di mana saja. Tapi ketika saya harus buat konten YouTube, saya tidak bebas. Saya dibingkai oleh frame yang ada di lensa kamera itu. Kalau saya bicara dan tidak duduk di dalam frame itu, maka saya tidak akan terlihat dan tidak mungkin video ini jadi. Dalam kata yang lain, ya, kebebasan itu ada regulasinya. Sehingga apa yang kita sebut sebagai kebebasan ketika diekspresikan itu memberi nilai tambah bagi kehidupan bersama. Jadi bukan malah merusak, ya. Ya mungkin PBB harus membuat mata kuliah kebebasan berekspresi yang universal gitu ya, yang tidak meninggalkan nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati dan seterusnya. Nah, sederhana saja logikanya. Kalau memang Macron menganggap bahwa menghina Nabi Muhammad dalam bentuk karikatur itu adalah kebebasan berekspresi, bagaimana kalau ada orang yang menggambarkan Macron secara tidak positif misalnya, dan itu terjadi pada satu negara misalnya, apakah Macron tidak marah? Apakah Macron merasa tidak tersinggung? Atau terkait dengan itu lebih jauh adalah Perancis sebagai sebuah bangsa dihinakan misalnya lewat apa? Apakah dia tidak marah? Tidak mungkin. Apakah dia bisa menerima kalau orang yang membuat itu disebut sebagai kebebasan berekspresi? Ya tidak mungkin, ya. Dia pasti bereaksi, bahkan mungkin lebih serius atau bahkan lebih brutal dari apa yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, di sini sebenarnya saya melihat pemimpin-pemimpin ya seperti Indonesia sudah bagus, Jokowi udah mengecam Presiden Macron, itu bagus sekali ya, dan saya pikir Jokowi harus lebih respect lagi dengan isu-isu keislaman, bukan dalam rangka kepentingan politik tapi memang untuk ya menjaga keseimbangan dunia, ya menjaga keseimbangan dunia, menjaga ketertiban di Indonesia dan seterusnya. Nah, ke depan maka harus ya umat Islam generasi muda ini lebih mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebebasan. Di dalam Islam hampir semua sisi kehidupan itu ada aturannya, ada regulasinya, dan kita mengacu pada itu. Dan dalam konteks hubungan antar umat beragama, Islam lebih mengatur lagi. Maka umat Islam dalam konteks ini penting sekali untuk menghadirkan ya kritik yang menjadikan manusia sadar bahwa apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi, jika itu dimanifestasikan dalam bentuk yang seperti dipahami oleh Macron di Prancis atau bahkan pembuat karikatur itu sendiri, maka sebenarnya ini tidaklah bisa disebut sebagai sebuah kebebasan berekspresi. Ini lebih tepat kita sebut sebagai pemicu ya kebakaran ya persatuan umat manusia ya, sehingga terjadilah benturan, permusuhan dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit orang yang kemudian melihat masa lalu Eropa sebagai bangsa yang betul-betul ganas di dalam menjajah, termasuk Perancis ya, banyak sekali jajahannya, hampir setara dengan Inggris ya. Perancis adalah negara kedua terbesar di Eropa yang memiliki tanah jajahan begitu luas. Nah, kalau mau fair-fairan ya, sebenarnya Eropa itu kan ya telah mengambil banyak sekali sumber daya alam dari negara-negara yang hari ini disebut dunia ketiga. Mereka maju ya, maju memposisikan dirinya hebat, menggambarkan negaranya paling penting, tapi pada saat yang sama dia mengeruk kekayaan negara-negara dunia ketiga. Jadi nggak fair juga. Nah, dengan demikian maka langkah yang penting untuk dipahami generasi muda muslim adalah melihat bahwa apa yang disebut dengan kebebasan berekspresi tidak boleh lepas dari nilai-nilai tanggung jawab, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga menciptakan suasana yang kondusif bagi seluruh umat manusia untuk hidup tenang, nyaman, dan bahagia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.